Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Star High Video. Kali ini kita akan mereview dan unboxing iPhone XS. Mari kita segmen unboxing. Berikut ini adalah box paket yang kita terima. Seperti ini kondisinya karena kita membeli di pihak pribadi atau penjual itu ya, personal. Jadi bukan toko, dan ini bekas guys. X Inter kita beli dengan harga 4.500.000. Apakah kondisinya bagus? Kita sudah lihat ada case, ada tisu, juga pengamanannya kurang bagus ya guys, karena personal ya guys, dan dijual murah 4.500.000. Bayangkan untuk iPhone XS 64 GB, apakah worth it? Mari kita lihat apa saja kekurangan dan kelebihan dari HP yang kita beli bekas ini. Box dan sekelilingnya dipastikan bukan original ya guys, atau bisa dibilang OEM, menyerupai aslinya. iPhone XS ini yang X Inter harga pasarannya tuh sekitar 5 juta lebih guys, bisa 5.200.000, 5.400.000 tergantung orangnya guys. Dan ini kita dapatkan HP-nya, kita dapat kitab-kitabnya yang nggak mungkin kita baca, dan tidak mendapatkan stiker dari Apple-nya ya guys. Oke, kita masukkan kembali kelengkapan dari barang yang kita beli. Oke, ini kita mendapatkan kabel yang bukan original pastinya, dan casannya bukan original. Mari kita lihat HP-nya. Dan kita mendapatkan kondisinya mulus guys, hampir mulus, ini sekitar 98-97%. Untuk harga iPhone XS 4.500.000 ini tuh sangatlah murah guys, tapi ada kekurangan pastinya. Apakah itu? Mari kita cek. Sebelum membeli HP bekas pastinya kita cek dulu kayak sensitivitas layar. Ini layar ketahuan sudah diganti guys, karena iPhone XS itu bezelnya tipis. Oke, mari kita segmen review. iPhone XS ini sudah dilengkapi dengan fitur Face ID, dan ini adalah icon dari tema-temanya, dan pastikan dicek dulu ya guys Face ID-nya berfungsi atau enggak, karena kalau Face ID tidak berfungsi, HP itu harganya akan turun drastis. iPhone XS ini juga dilengkapi dengan Siri, tapi kita hanya bisa menggunakan dengan kata perintah bahasa Inggris ya guys, kalau bahasa Indonesia tidak mendeteksi. Baterai health yang kita dapatkan adalah 98%. Dan berikut ini adalah performa dari iPhone XS dalam mengkonsumsi daya baterai yang relatif cukup kecil untuk tahun ini, yang sekitar 2658 mAh. iPhone XS yang kita dapatkan bermodel seri M, yang artinya original dari Apple guys, tapi kita pastikan sebelum itu kita cek dulu fungsinya. Dan iPhone ini sudah 14.8 iOS-nya, dan bisa ditingkatkan menjadi iOS 15. Bayangkan itu. Dan ini adalah fitur dari video rekaman videonya, mulai dari HD sampai 4K. Mari ntar kita akan tes dari hasil yang kita dapat. Dan ini adalah rekaman slow-mo-nya yang tidak berubah-ubah, dan tidak ada peningkatan dari iPhone 6 Plus. Bisa kita cek dari video sebelumnya. Kamera selfie iPhone XS terdapat dua. Yang pertama 7 megapiksel dengan bukaan 2.232 mm standar, dan SL 3D depth sensor biometric sensor. Dan berikut ini adalah pengaturannya. Kita bisa mengatur live foto, kita bisa mengatur detiknya, kita bisa mengatur filternya sesuai dengan keinginan kita. Dan ini kita bisa menyalakan flashnya yang menggunakan layaran, cahaya alami, cahaya studio, cahaya kontur, cahaya panggung, dan cahaya lainnya terdapat pada mode potret. Dan kita bisa mengatur video, ada 720p, ada Full HD. Berikut ini hasil dari kamera depan iPhone XS. Berikut ini adalah rekaman iPhone XS HD 30 fps 72p saat jalan biasa, kamera depan. Dan ini saat berlari. Berikut ini rekaman iPhone XS kamera depan HD 30 fps saat jalan biasa, 1080p saat berlari.
Berikut ini rekaman kamera depan iPhone XS. Kamera depan 1080p 60 fps saat jalan biasa, dan ini saat jalan berlari. Kamera belakang iPhone XS terdapat dua. Yang pertama, kamera wide-nya 12 megapiksel f1.8 yang dilengkapi dengan OIS, dan kamera telefoto 12 megapiksel dengan bukaan f2.4 dan juga ada OIS-nya, dan dilengkapi dengan optical zoom 2 kali. Dan ini adalah mode-modenya, kita bisa atur efek suka hati kita. Ada live foto, kita bisa mematikan dan menyalakan live foto, itu fotonya bisa bergerak ya. Dan ini ada flashnya, kita bisa matikan dan nyalakan. Ini ada fitur foto video saat merekam, kita dapat melangsung zoomnya sampai 2 kali. Saat foto langsung ke 2 kali. Dan kalau kita zoom bisa dengan batasan 6 kali guys, 6 kali. Dan selanjutnya adalah fitur potretnya, dan seperti pada kamera depannya yang sudah saya jelaskan, ada cahaya panggung, cahaya mono, dan cahaya terang mono. Nuansa ya, ada panorama, dan ada slow-mo nya dengan batasan kalau kita zoom itu hanya 3 kali guys. Kalau video biasa itu ada 6 kali, dan ada selang waktu yang tidak kita bisa zoom. Berikut ini hasil foto dan video dari kamera belakang iPhone XS. Berikut ini rekaman kamera belakang iPhone XS 720p 30 fps jalan biasa. Dan ini saat berlari. Berikut ini rekaman iPhone XS HD 1080p 30 fps saat jalan biasa. Berikut ini rekaman iPhone XS 1080p 30 fps saat berlari. Berikut ini rekaman iPhone XS HD 1080p 60 fps saat jalan biasa. Berikut ini adalah rekaman iPhone XS 1080p HD 60 fps saat berlari. Berikut ini rekaman iPhone XS 4K 24 fps saat jalan biasa. Berikut ini rekaman iPhone XS 20 fps 4K saat berlari. Berikut ini contoh rekaman iPhone XS 4K 30 fps saat jalan biasa. Berikut ini contoh rekaman kamera belakang iPhone XS 4K 30 fps saat berlari. Berikut ini rekaman iPhone XS kamera belakang 4K 60 fps saat jalan biasa. Dan ini saat berlari. Oke, selanjutnya mari kita bahas tes speaker dari iPhone XS ini. Terdapat dua. Yang pertama berada di earpiece, dan yang kedua ada di speaker bawah ya guys, sebelah kanan. Oke, mari kita bahas dari tampilan layar iPhone XS. Karena iPhone XS yang saya beli sudah diganti ya LCD-nya, bisa kita lihat. Ini sepertinya layar AMOLED ya guys, karena pada iPhone XS itu memiliki bezel yang tipis. Pada bagian bawah terlihat kan tebal. Adalah iPhone XS itu lebih tipis ya guys, tapi memiliki layar bagus ya. Kalau untuk ganti LCD dipastikan yang
yang mahal ya, yang sekitar harga 800.000 lah guys, dan yang 600 sampai itu, kecuali yang copotan atau bekas guys, kalau itu bisa lebih murah. Mari kita tes performa saat game. iPhone XS ini ditenagai oleh Apple A12 Bionic 7 nanometer hexacore. Saat pengujian bermain PUBG kita minim adanya kendala. Kendalanya hanya hangat di bagian dekat kamera ya guys. Body glassnya diusahakan menggunakan casing, kalau tidak akan tidak nyaman guys untuk digunakan iPhone XS ini. Tapi saat untuk bermain game di ruangan ber-AC atau di depan kipas itu sangatlah layak. Saat saya bermain ditemukan sedikitnya frame drop ketika saat HP sudah mulai panas ya guys, atau hangat ya. Ya hangatnya masih di tingkat yang wajar guys, tapi ini HP ini layak untuk bermain game. Selanjutnya adalah game Genshin Impact yang memiliki dengan kapasitas yang besar ya guys, sekitar 8 GB lebih untuk bermain game ini. Oke, saat bermain game, saat bertarung nih, kita bisa lihat saat pertarungan tanpa adanya kendala guys. Kendalanya sangatlah minim, cuman baterai yang cepat habis dan bagian bawah atau bagian belakang dari iPhone XS ini sedikit hangat ya. Thanks for watching, telah menyaksikan video saya sampai sini.